Dan ternyata ibu bapak, kita ini sedang kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan hari per hari bulan Ramadan meninggalkan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita, qiyam kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, i'tikaf, emang i'tikaf itu bisa sebentar? Bukannya i'tikaf itu harus full tidur lama di masjid? I'tikaf ini berdiam di masjid mau berapa lama pun insya Allah i'tikafnya sah. Sambil menunggu sholat saja itu bisa dikategorikan niat i'tikaf. Imam Syafi'i mengatakan madum tu fil masjid. Jadi selesai sholat tarawih, menunggu witir sambil dengerin tausiah, niatkan i'tikaf, itu juga i'tikaf. Subhanallah. Iya, jadi dengan mengatakan niatkan semuanya, saya niat i'tikaf. Ini luar biasa. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak terasa Ramadan tinggal beberapa saat lagi berlalu. Ingin saya sampaikan demikian untuk ayahanda bunda, seandainya ada seseorang pernah kehilangan sesuatu. Ibu bapak misalnya kehilangan sendal, atau ibu bapak pernah kehilangan tas, kehilangan uang, pasti yang dirasakan dalam hati itu apa? Senang apa sedih? Sedih. Iya. Kalau barang yang hilang itu sangat berharga, sedihnya pun lama. Kalau barang itu semakin berharga lagi, sedihnya itu makin panjang. Itulah kesedihan ketika barang hilang. Iya. Dan ternyata ibu bapak, kita ini sedang kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan hari per hari bulan Ramadan meninggalkan kita. Sekarang sudah tanggal keberapa? Malam keberapa ini? 28. Subhanallah. Tiba-tiba besok 28, 29, mungkin 30, mungkin juga 29 hari saumnya. Wallahu alam. Namun yang jelas sudah di ujung Ramadan ini akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, sedih apa enggak ya? Kalau ibu bapak merasa sedih, berarti punten, memang ibu bapak tahu harga Ramadan, tahu keagungan Ramadan. Karena dalam rumus, kalau ada orang kehilangan barang yang berharga tapi orang itu tidak sedih, penyebabnya dua. Satu, bisa jadi orang itu tidak tahu kalau barang itu berharga. Jadi begitu Ramadan hilang, Ramadan pergi, nggak sedih. Kenapa? Bisa jadi kita tidak tahu betapa hebatnya Ramadan itu, makanya tidak sedih. Yang kedua, barang berharga hilang, tapi yang punyanya tidak sedih. Bisa jadi apa? Ini penyebab nomor dua. Nomor dua apa? Orangnya punten hilang akal. Iya. Kalau orang hilang akal dikasih uang ratusan ribu juga, nih uangnya, karena hilang akal, dipegang uangnya, di depan ada api, bisa jadi diapakan itu? Dibakar. Kenapa? Hilang akal. Kira-kira punten, kalau tidak berlebihan saya tanya, ibu bapak sedih nggak kita meninggalkan Ramadan ini? Kalau sedih berarti ibu bapak benar tahu harga Ramadan, karena kita belum tentu Ramadan depan ketemu lagi. Belum tentu. Dan belum tentu Ramadan sekarang juga diterima ibadah saum kita dan qiyam kita. Dan Ramadan yang akan datang juga belum tentu kita ketemu lagi. Nah, makanya sedih. Tapi kalau ada orang sama sekali tidak sedih dengan Ramadan berlalu di depannya, pergi begitu saja, bisa jadi dengan mengatakan mungkin dia alasannya nomor dua itu. Iya.
Nomor dua, kenapa? Iya, dia cuek aja Ramadan berlalu, terserah mau Ramadan datang, Ramadan tidak ada, terserah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Di penghujung, jangan pernah ada ibu bapak begini mengatakan, aduh, saya lalai di 10 pertama, malah saya juga lalai di 10 kedua, malah 10 terakhir pun saya lalai. Cuma ini di hari-hari ujung aja saya baru nyadar, misalnya. Ada yang begitu. Punten, tenang. Alhamdulillah masih Allah berikan kesadaran kalau kita lalai di awal, di tengah, dan di ujung. Dan untungnya di 8:29:30 kita baru nyadar kalau kita lalai. Kenapa? Karena ternyata kesempurnaan sesuatu itu bukan dilihat di awal, tapi kesempurnaan itu dilihat di akhir, di ujung. Juara itu bukan dilihat di awal, tapi juara itu dilihat di akhir. Misalnya, pernah lihat balapan motor itu yang kemarin di mana itu? Mandalika. Wah, terkenal Mandalika ya. Waktu di Mandalika, punten. Misalnya di lap pertama, putaran kedua, putaran ketiga dia juara. Sampai putaran kelima juara. Tapi punten, begitu selesai, yang jadi juara itu yang sampai ke finish di lap keberapa? Akhir. Jangan pernah waktu hebat dia itu ya, sampai memimpin pertama sampai lap 7, dia itu pertama terus akhirnya, nah nggak tahu habis itu kemana. Nah itu dia, iya. Jadi justru yang juara itu yang di lap akhirnya, di putaran terakhirnya yang dilihat, di putaran terakhirnya yang dicari. Itulah sang juara. Sang juara itu bukan juara di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, tapi yang terakhir di juara itulah yang dikatakan juara. Pun sama, di bulan Ramadan seperti ini, yang juara itu bukan ketika hari pertama, kedua, ketiga, Masya Allah di masjidnya rajin sekali, di minggu pertama rajin, minggu kedua rajin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Justru di akhir inilah yang seharusnya kalau dikatakan digasnya itu hari ini. Terus. Punten. Lalu ibu bapak bertanya, apa yang saya harus lakukan di penghujung daripada Ramadan ini, sekaligus untuk nanti setelah Ramadan apa yang harus dikerjakan? Ini, ibu bapak jangan pernah bilang gini, Abi Maki kan belum selesai Ramadan, jangan, kenapa judulnya juga apa setelah Ramadan misalnya. Iya, punten. Waktu ibu bapak dulu sebelum masuk Ramadan, seminggu sebelumnya para khotib sudah cerita Ramadan nggak di sini? Padahal sebelum Ramadan, tapi sudah cerita Ramadan nggak? Iya, bagus, kita juga sebelum selesai Ramadan kita ceritakan setelah Ramadan kita harus seperti apa. Iya, namun izinkan untuk menyempurnakan Ramadan ini, iya, untuk menyempurnakan Ramadan ini, Ramadan tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan beberapa hal. Disempurnakan Ramadan ini. Satu, dengan saum, alhamdulillah semua saum. Masya Allah. Saum, alhamdulillah semua saum. Yang kedua, sempurnakan Ramadan dengan apa coba? Qiraatul Quran. Rame-rame sekarang kan Lailatul Qadar. Cari kapan Lailatul Qadar. Ayo kita i'tikaf untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Semua yang dicari agar mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Punten, Lailatul Qadar ini pasangannya adalah Quran. Kalau ada di antara kita rasa cinta terhadap Quran kuat, maka pasti Lailatul Qadar itu berkunjung kepadanya. Karena Lailatul Qadar ini pasangannya Quran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti untuk menarik Lailatul Qadar ini, tarik dengan apa? Bacaan Quran. Tarik dengan punten cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Inilah yang sesungguhnya keagungan daripada Lailatul Qadar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Sampai tanggal 28 Ramadan ini,
Pernahkah kita meneteskan air mata saat makmum? Saat kita jadi makmum, imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu kita yang jadi makmum sampai meneteskan air mata 28 hari ini. Ada di antara kita yang sudah meneteskan air mata ketika imam membaca ayat-ayat? Satu, itu pertanyaan. Nggak usah dijawab, di hati saja. Iya ya, punten. Karena sempurnanya Ramadan tadi dengan apa? Al-Quran. Yang kedua, punten, iya. Pernahkah ketika imam membaca ayat-ayat Allah, kita makmumnya hati bergetar, bergejolak? Kenapa? Karena dengan bacaan imam tadi. Pernahkah itu terjadi untuk kita? Itu nomor 2. Silahkan jawab dalam hati kita masing-masing. Pernah nggak ya bergetar? Ketiga, punten, misalnya yang pertama belum pernah, yang kedua belum pernah, yang ketiga mudah-mudahan. Pernah nggak ya ketika imam baca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca surah-surah, lalu kita sebagai makmum berharap begini nih, aduh imam nih suaranya enak sekali, mudah-mudahan bacaannya dipanjangin lagi, mudah-mudahan bacaannya dipanjangin lagi. Pernah begitu? Apa terbalik? Mentang-mentang suara bagus, imam dipanjang-panjang lagi, padahal pendek-pendek saja. Punten, sekarang ada apa masalah kita dengan Al-Quran? Ada apa masalah kita dengan Al-Quran? Padahal Ramadan ini adalah bulan Quran. Subhanallah. Ulangi lagi bunda, ayahanda, Ramadan ini bulan Al-Quran. Seakan-akan begini, kapan lagi kita akan jatuh cinta kepada Al-Quran kalau tidak di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan saja kita tidak sanggup jatuh cinta kepada Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di bulan Ramadan yang memang kata-katanya, jadi kalau ibu bapak mengecek ya, dalam Al-Quranul Karim, kata-kata Ramadan itu hanya 1 kali. Dalam Al-Quran, kata-kata Ramadan itu hanya berapa ibu bapak? 1 kali. Dan itu pun begitu, ada 1 kali itu berdampingan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tuh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Mumpung masih ada beberapa saat lagi Ramadan, yuk nikmati Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nikmati. Kenapa? Rasa-rasanya rugi kalau datang ke Mekah tidak minum air Zam-Zam. Rasa-rasanya rugi kalau ke Madinah tidak makan kurma Madinah. Rasa-rasanya rugi kalau seandainya Ramadan tidak menikmati Al-Quran, karena hidangannya adalah Al-Quran. Khasnya Ramadan ada saum, khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Mungkin ada bapak-bapak mengatakan, Abi Maki, bukankah khasnya Ramadan itu sholat taraweh? Bukankah khasnya Ramadan itu sholat tarawih? Punten, tarawih itu yang dibaca apa? Al-Quran. Adanya tarawih untuk menggaungkan Al-Quran. Kapan lagi di masjid ini selama 1 jam lebih makmumnya siap berdiri dan imamnya membaca ayat, kecuali di bulan Ramadan? Masya Allah. Coba di bulan Ramadan itu baca ayat, semuanya siap berjamaah. Kenapa? Adanya tarawih ini untuk menggaungkan, untuk menyuarakan suara apa? Al-Quran. Intinya itu, untuk menggaungkan Al-Quran. Maka punten, bukan kita mengkiblat ke Timur Tengah, tidak, hanya sekedar ngobrol saja. Waktu kami tinggal di Mekah di sana, kalau mau taraweh di masjid selain Masjidil Haram, yang ditanya bukan rokaat, tapi yang ditanya apa? Juz. Di sana masjid sana berapa juz bacaannya? Masjid sana berapa juz? Kalau masjid situ berapa juz? Jadi yang ditanya itu targetnya per masjid itu berapa juz?
ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1,5 juz, ada yang 3 juz, sampai ada yang 1 hari 5 juz. Masjid itu ada targetnya masing-masing. Iya, tapi rata-rata masjid itu 1 juz. Rata-rata 1 juz. Nah, barulah imamnya, imam tarawehnya ngelirik sama apa? Sama makmumnya, penumpangnya. Dicek. Kalau penumpangnya ternyata muda-muda, kuat-kuat, kokoh-kokoh, maka diputuskan sholat tarawehnya dibikin 11 rakaat. Kenapa? Karena muda-muda jamaahnya. Karena kalau dibikin 11 rakaat, 1 juz, berdirinya berarti apa? Lama. Berdirinya lama. Tapi kalau ini banyak yang sepuh nih, kalau kepala 6, paling mudanya di kepala 5, ya sudah, kita khusus yang 2-3 di sini, dibikin 23 rakaat. 1 juz tapi dibikin 23. 1 juz masjid sana tapi dibikin 11 rakaat. Kenapa? Untuk muda dan untuk yang sepuh dibedakan. Kenapa? Agar asik untuk bacaannya. Targetnya adalah juz. Tapi terkadang di sini targetnya apa? Cepat. Mana yang paling cepat itu yang paling laku. Subhanallah. Iya. Di sini berapa rakaat di sini? 20. Masya Allah. Itu sama di pesantren-pesantren itu 20 rata-rata. Iya. Pesantren kami itu 20. Rata-rata pesantren yang di Tasikmalaya itu rata-rata 23, 20, silahkan. Masya Allah, luar biasa. Santai, tenang, bacaannya nyaman. Kenapa? Untuk lebih dinikmati. Tapi yang sebelah juga tidak ada masalah. Mudah-mudahan ada target juga. Jangan seperti tetangga beberapa minggu yang lalu lah kira-kira. Kalau di kami komplek itu 11 rakaat. Selesai kira-kira jam 8 berapa ya? Jam 8 selesai lah, kira-kira jam 8:05 selesai. Iya. Sudah selesai jam 8:05 pada duduk nunggu teman kami karena memusyawarah belum datang-datang. Ditelepon nggak diangkat, ditelepon nggak diangkat. Akhirnya jam 9 baru muncul dengan wajah yang kecewa. Saya sampaikan, dari mana Pak? Tuh, saya sholat taraweh di masjid sana. Lama sekali. Iya, ketipu. Kenapa? 11 rakaat tapi lama banget. Katanya ketipu. Subhanallah. Dia bilang, saya ketipu katanya. Tulisannya 11 rakaat tapi lama banget. Punten. Bukan ketipu, tapi masjid yang tetangga kami itu ada target. Iya, target seharinya 1/2 juz, makanya agak lama. Jam 9 kurang 1/4 baru tuntas. Nah, karena dia terbiasa mungkin yang mencari cepat, ya begitulah kejadiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti adanya taraweh ini untuk apa, ibu bapak? Al-Quran. Nah, ini pertama ini, ya. Ulangi lagi, pegang baik-baik. Apa yang harus saya lakukan di penghujung Ramadan ini? 1, mesrakan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Semesra apa kita dengan Al-Quranul Karim, semesra itu juga Lailatul Qadar akan menghampiri kita. Itu, iya. Tapi kalau kita cuek terhadap Al-Quranul Karim, maka punten, Lailatul Qadar bagaimana akan menyapa kita kalau seandainya untuk menarik Lailatul Qadarnya pun tidak ada di dalam jiwa ini. Apa? Qiraatul Quran. Subhanallah. Ini pertama. Berarti pertanyaan ini dijawab dalam hati kita, apa kabarnya kita dengan Al-Quranul Karim? Ini. Bagaimana kabar kita dengan Al-Quranul Karim? Sudah mesrakah? Sudahkah kita merasa pernah berlinang air mata ketika mendengarkan bacaan? Sudahkah hati kita bergetar ketika mendengarkan bacaan? Ataupun yang ketiga, pernahkah kita berharap imam untuk lebih panjang lagi membaca bacaannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, Masya Allah. Apalagi kalau ibu bapak pahala sholat tarawih lalu dengan imam, lalu ikut dengan witir dengan imam juga, maka pahalanya ibu bapak seperti pahala sholat sepanjang malam tanpa berhenti sampai subuh. Masya Allah, itu luar biasa ibu bapak. Dan apabila ibu bapak laksanakan di bulan Ramadan seperti ini,
berarti selama 30 hari ibu bapak tidak pernah putus sholat terus-terusan. Masya Allah. Iya. Jadi yang pertama untuk menyempurnakan Ramadan ini, pertama tadi dengan saum, yang keduanya dengan apa? Qiraatul Quran. Sempurnakan cinta. Ketiga, punten. Dengan apa sempurnanya untuk menyempurnakan Ramadan ini? Yang ketiga, menyempurnakan Ramadan ini jangan lupa dengan sedekah. Dengan sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah apa saja yang kita bisa lakukan. Kenapa? Mumpung masih dalam akhir-akhir Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan beda, Bu, Pak. Beda, sangat beda. Kenapa? Punten. Allah hitung setiap amalan di bulan Ramadan ini 70 kali lipat. Yang biasanya di luar bulan Ramadan dihitungnya berapa? 10. Di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Kalau sedekah ini 70 kali lipat, lalu melihat ayat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa jadi punten 70 dikali 700 berapa itu? Pokoknya kalau untuk amalan di bulan Ramadan Allah yang atur. Contoh begini nih, contoh. Saya mau jual handphone. Bu, Pak, saya mau jual handphone saya harganya 1 juta. Silahkan. Tiba-tiba ada bapak bilang gini, Abi Maki, saya mau beli handphonenya tapi tidak dengan harga 1 juta. Berapa? Saya mau beli handphonenya dengan harga 70 kali lipat dari 1 juta. Jadi berapa? 70 juta. Masya Allah. Saya langsung jual. Kalau saya bawa 2 handphonenya, saya jual lagi dua-duanya. Kenapa? Karena harganya apa? Bagus. Harganya bagus. Ibu bapak begitu sedekah, kata Allah dengan ucapannya, aku hitung sedekahmu tidak seperti biasanya, aku hitung 70 kali lipat ya. Masya Allah, 70 kali lipat. Dan bukan hanya sekedar 70 kali lipat yang Allah lipat gandakan, tapi apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas ini, namahu warabbah. Artinya apa? Sedekah itu akan tumbuh dan dipelihara oleh Allah. Ada satu riwayat, orang ini kaget ketika di akhirat melihat pahalanya begitu besar seperti gunung yang menjulang sampai dia tidak bisa melihat setinggi apa sedekahnya. Dia tanya, ya Allah, ini sedekah siapa? Lah ini kan sedekah kamu. Sedekah saya? Iya. Sedekah yang mana? Sedekah yang pernah kau keluarkan, tapi perasaan gak setinggi gunung ini sampai saya gak bisa ngelihat ujungnya. Iya. Ini sedekahmu. Sedekah yang mana? Allah jawab, sedekah 1 biji kurma yang telah kau serahkan dulu di bulan Ramadan. 1 kurma. 1 kurma disedekahkan, begitu kelak di akhirat jadi segede gunung begitu besar. Ditanya, kok bisa begitu? Jawaban Allah, kamu lupa, bukankah setiap sedekah yang diberikan oleh seorang hamba aku pelihara dan aku tumbuhkan, bagaikan seseorang ketika memelihara anak binatang ternak kepada saudaranya, kepada familinya, kepada penggembala. Saya misalnya bilang sama bapak sama ibu, Pak, Bu, punten titip ya anak kambing, ya, nanti insya Allah 3 tahun saya datang. Kira-kira begitu setelah 3 tahun anak kambing itu masih jadi anak kambing apa enggak kira-kira? Jadi gede, jadi bapaknya mungkin, ataupun jadi ibunya, bahkan bisa jadi kalau sepasang jadi beranak. Allah katakan sedekah yang dikeluarkan itu dijaga dan ditumbuhkan. Masya Allah. Nama itu bertumbuh. Rabbah artinya ada, dipelihara. Jadi punten, ketika kita bersedekah jangan mengira apa yang kita sedekahkan sekian akan kita lihat sekian. Tidak, apa yang kita lihat sekian kita sedekahkan sekian, yang didapatkan itu lebih gede lagi. Kenapa? Karena Masya Allah tabarakallah, dipelihara oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Punten, saya akan gambarkan begini nih. Kenapa?
saya sampaikan ini tanpa merasa hormat dan tanpa bermaksud apa-apa, mengajak semuanya untuk menabung, mengajak semuanya. Ternyata bukan hanya sekedar saya saum, ternyata bukan hanya sekedar saya ahlul Quran, baca Quran, tapi tolong ibadah sedekahnya keluarkan. Lihat, apabila seseorang mengeluarkan harta, dikeluarkan hartanya, Imam Syafi'i menyatakan harta itu, uang itu, atau berupa dolar, berupa rupiah, berupa emas, berupa real, apa saja, harta itu bicara. Ibu bapak, masukkan harta, apa namanya, untuk infak, apa untuk wakaf, atau untuk sedekah, masukkan. Harta itu bicara, hanya kita nggak dengar. Apa kata harta itu? Ada 3 kata yang disampaikan oleh harta itu, atau 3 makna. Apa kata harta? Yang pertama, harta itu mengatakan sama kita yang telah menyimpannya, fulan, kata harta, tadinya aku sedikit, tapi setelah engkau masukkan aku di jalan Allah, aku jadi banyak, berlimpah, karena dilipat gandakan. Tadinya aku sedikit, namun setelah engkau infakkan aku di jalan Allah, aku jadi banyak, aku jadi berlimpah. Masya Allah. Ini pertama. Yang kedua, uang itu juga bicara. Apa kata uang itu? Fulan, iya, tadinya aku tidak abadi, setelah engkau infakkan aku di jalan Allah, aku jadi abadi. Subhanallah, aku jadi abadi. Itu nomor 2. 3, bicara yang ketiga, uang yang sama. Yang ketiga, dia bicara apa kata-katanya? Fulan, dulu aku dijaga olehmu, tapi setelah engkau infakkan aku, sekarang aku yang menjagamu dari api neraka. Masya Allah. 3 hal yang dibicarakan oleh harta saat diinfakkan oleh kita. Tadinya aku sedikit, sekarang aku jadi banyak. Tadinya aku tidak abadi, sekarang aku jadi abadi. Tadinya aku dijaga olehmu, sekarang aku menjagamu. Subhanallah. Itulah uang. Punten, jujur kalau saya tanya, kira-kira mending jaga harta, mending dijaga harta? Mending dijaga. Sok atuh, silahkan. Kalau ingin dijaga harta atau ingin dijaga oleh harta, bismillah. Apa yang kita miliki, apa kira-kiranya, bismillah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak dilihat banyak atau kecil seperti apa, namun punten, niat ya Rob ini ingin nabung di akhirat. Al-Quran menyatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Satu saat Siti Aisyah dengan Rasulullah menyembelih kambing. Setelah itu kata Rasulullah, Aisyah, kalau ada yang perlu daging ini tolong bagikan dagingnya. Baik ya Rasulullah, dibagikan dagingnya. Ada yang minta dibagikan. Selesai, datang Rasulullah. Aisyah, abaqiya syai', ada yang tersisa? Ada yang tersisa? Apa kata Siti Aisyah? Semua sudah diambil orang, yang tersisa cuma pundaknya doang. Yang pundaknya aja yang sisa, yang lainnya sudah diambil sama orang. Apa kata Rasulullah? Kebalik Aisyah, yang milik kita itu yang diambil orang. Ini bukan punya kita. Kenapa? Ini belum ada yang ngambil, ini bukan punya kita. Tapi kalau sudah diambil orang, itu punya kita. Tapi ini yang tersisa ini bukan punya kita. Subhanallah. Ini kata Rasulullah SAW. Apa yang ada disimpan di dalam rekening kita misalnya, disimpan di lemari kita misalnya, itu sebenarnya adalah apa? Gambarannya mengatakan itu bukan punya kita. Tapi yang punya kita itu kemana? Yang sudah ditempelkan ke masjid, yang sudah diinfakkan, yang sudah diwakafkan, itulah yang benar-benar milik kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Contoh, kalau misalnya ibu bapak berangkat haji atau umroh ke Mekah, amin ya rabbal alamin, Masya Allah, iya, turun di Madinah, turun di Madinah atau di Jeddah. Begitu sampai ke bandara, bahasa beda, lingkungan beda, nggak ada yang kenal,
kira-kira ibu bapak mau ke Mekah dari Jeddah, nggak tahu bahasa, nggak tahu kemana arah, uang nggak ada, kira-kira mau ke Mekah dari Madinah begitu, dari Jeddah itu susah nggak kira-kira Pak? Susah. Mungkin bapak akan bilang, aduh gimana ini ya, kenapa nggak ada yang kenal, mau nanya bahasa nggak bisa, mau nyewa taksi uang juga nggak ada, akhirnya apa? Ya tinggal celengak celinguk aja di bandara. Tapi kalau ada begitu turun di bandara, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak izin, saya adalah perwakilan daripada travel Bapak, izin saya mengantarkan Bapak ke Mekah. Masya Allah, langsung diantar ke Mekah nyaman. Apa perumpamaan yang ingin saya sampaikan? Kelak di akhirat, kalau kan tadi mah turun di bandara ya, ini mah turunnya di akhirat. Begitu turun di akhirat, ibu bapak bingung. Kenapa? Karena ini di akhirat mau kemana lagi? Nggak ada yang jemput, nggak ada yang kenal. Masya Allah, tiba-tiba ada yang datang dengan ucapannya, tenang Pak, aku akan antar Bapak menuju surga Allah. Lah, kamu siapa? Aku sedekahmu. Masya Allah. Bahkan bukan hanya sedekah, apalagi aku bacaan Qur'anmu. Masya Allah. Bukan hanya itu, siapa kamu yang berani dan bisa mengantarkan aku ke surga Allah? Aku adalah punten saumu. Maka saum, qiraatul Quran, sedekah itu adalah bodyguard setia, penghantar setia menuju surga Allah. Maka itu yang ingin digambarkan, sempurnakannya itu di situ. Sempurnakan. Iya, kalau dikatakan 3 serangkai, ya 3 serangkai, nggak boleh dipisahkan. Saumnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Qiraatul Qur'annya juga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sedekahnya sebenarnya untuk lillahi taala, tapi membantu kepada manusia yang ada. Maka di ujungnya ada yang namanya zakat apa? Zakat fitrah. Masya Allah. Iya. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya, pegang baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi yuk kita sempurnakan bulan Ramadan ini. Di penghujung ini, bagi yang merasa belum sempurna, masih lalai di awal, di tengah, bahkan di awal-awal akhir ini, maka belum terlambat. Karena kesempurnaan itu dilihat bukan dari awal, tapi di ujung. Dengan cara apa? Qiraatul Quran, tanamkan cinta kepada Quran. Yang keduanya apa? Ya, setelah qiraatul Quran ini bukan hanya sekedar qiraatul Quran, tapi tanamkan juga sedekah. Iya. Ataupun punten saum, qiraatul Quran, sedekah. Masya Allah. Lanjutkan. Nanti setelah Ramadan apa yang harus saya lakukan ya? Kenapa? Karena mau ketemu Ramadan lagi kan harus berapa bulan itu? 11 bulan. Ini selama 11 bulan ini kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terlalu banyak untuk disampaikan, namun singkat punten. Ibu bapak, tolong praktekkan pelajaran apa yang telah diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita. Memangnya Ramadan telah mengajari apa sama kita? Sadar tidak sadar, Ramadan itu telah mengajarkan kepada kita beberapa hal. Dalam waktu yang singkat ini, saya sampaikan Ramadan mengajarkan kepada 3 hal kepada kita. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita 3 poin saja disampaikan malam ini. Itu yang terpenting. Pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk berhusnudzon. Ibu bapak tahu husnudzon? Apa husnudzon itu? Berbaik sangka. Emang Ramadan ngajarin kita berbaik sangka di mana? Ramadan mengajarkan kita berbaik sangka. Masa sih berbaik sangka di mana? Punten, ibu bapak, kenapa ibu bapak sanggup puasa saum dari mulai azan subuh, nahan lapar, nahan haus terutama, iya, jam 9 hausnya tahan, zuhur hausnya tahan, asar hausnya tahan, sampai selesai. Pertanyaannya, apa yang membuat ibu bapak bisa bertahan puasa? Jawabannya apa?
Karena husnudzon maghrib akan datang. Ada husnudzon dalam hati, maghribnya akan datang. Coba kalau ibu bapak besok puasa sampai kapan? Sampai maghrib. Maghrib jam berapa? Nggak tahu, ada nggak maghrib tuh, nggak tahu nanti. Nggak tahu datang nggak maghribnya. Nggak tahu maghrib tahu nggak besok. Kira-kira ada yang mau puasa? Kita akan puasa. Kenapa? Karena tahu ada maghrib. Bahkan ada berapa orang tua begitu maghrib tiba lagi makan, orang tua nanya, coba tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak juga sering mendengar ibu itu nanya begini kepada anaknya atau bapak yang ditanya, Pak, sahur mau makan apa? Pernah bapak ditanya begitu? Atau sebaliknya, ketika sahur bapak ditanya, Pak, besok atau nanti buka mau makan apa? Pertanyaan itu, sahur mau makan apa, buka mau makan apa, padahal dia belum tentu sampai maghrib. Tapi dalam husnudzon dia akan sampai ke maghrib, sampai ditanyakan maghrib mau makan apa. Kenapa? Karena dia yakin akan sampai ke maghrib. Jadi setiap hari di bulan Ramadan dilatih untuk husnudzon. Kenapa di luar bulan Ramadan kita tidak selalu bisa husnudzon dalam kehidupan ini? Husnudzon, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu berada dalam prasangka hambaku. Sadar tidak sadar, ada banyak orang sekarang kan sudah banyak yang mudik kemungkinan. Iya, itu mudik direncanakan sehari dua hari apa sebelum Ramadan kira-kira. Sebelum Ramadan sudah direncanakan. Mudik tanggal berapa? Saya mudik nanti tanggal sekian. Saya mudik nanti. Itu sampai hari ini yang mudik terlaksana. Pulang kampung halaman. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka bisa jadi mudik? Jawabannya para ulama mengatakan karena husnudzon mereka bisa mudik. Maka sampailah ke titik mudik tadi. Yang membuat kita bisa berhasil dalam satu tujuan karena di situ ada apa? Keyakinan husnudzon kalau kita bisa. Dan itu dilatih setiap hari di bulan Ramadan. Kenapa di 11 bulan nanti kita tidak mampu untuk mempraktekkan husnudzon ini? Kadang-kadang penyakit itu sakitnya bukan karena apa-apa, karena suudzon duluan. Ibu belum sembuh-sembuh, iya kata dokter juga penyakit ini memang ada obatnya. Udah digituin. Kenapa? Ya udah akhirnya gak sembuh-sembuh. Iya. Wah kalau gula basah mah itu susah obatnya, makin parah. Siapa yang telah menyebarkan itu? Iya. Itu sudah menanamkan suudzon terlebih dahulu. Wah kalau cancer stadium 4 mah udah tinggal hitung hari lah. Siapa yang bilang begitu? Itu yang sedang menanamkan apa? Suudzon. Tidak, dalam kehidupan tidak ada yang namanya suudzon. Berarti punten selama 11 bulan ke depan yang pertama ditanamkan adalah apa? Husnudzon. Kedua, pelajaran apa coba? Pelajaran yang kedua selama di bulan Ramadan ini adalah pelajaran sabar. Kalau kita sabar sebenarnya, nggak boleh minum khamar. Seandainya ada pun ya nggak bakal diminum, khamar memang haram. Daging babi memang itu mah haram. Kita mah nggak perlu berkaitan dengan sabar tidak sabar untuk tidak minum khamar dan untuk tidak memakan konsumsi daging babi, memang itu haram. Bayangkan yang halal tidak boleh dimakan, yang halal tidak boleh diminum. Kapan? Bulan Ramadan. Dan itu sabar. Punten. Inti dari apa yang saya sampaikan di nomor 2 ini sebelum masuk nomor 3-nya. Punten. Iya. Nomor 2-nya. Simak baik-baik. Tenang ibu bapak, selama menghadapi 11 bulan ke depan, seandainya ada sedih, ada bahagia, itu wajar. Karena watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, kehidupan itu tiap hari apa? Berputar. Lihat, lihat, lihat. Ibu bapak, nahan lapar, iya, haus, iya. Kapan haus selesai? Kalau maghrib tiba. Allahu Akbar, minum, selesai. Seakan-akan punten rumusnya, setiap orang yang puasa akan ketemu maghrib, maka hilanglah haus dahaganya. Setiap orang yang punya masalah pasti ada maghribnya. Ada masalah pasti ada maghribnya. Maksud ada maghribnya ada apanya?
ada jalan keluarnya, ada tuntasnya. Dan cara jalan keluar Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untuk jalan keluarnya. Kalau belum waktunya jangan dikeluarkan. Hamil baru 4 bulan, dok keluarin dok, biar cepat selesai saya punya anak. Apa kata dokter? Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya brojol sendiri. Ketika ingin keluar dari permasalahan, bagaikan bayi yang akan keluar, kalau belum waktunya tidak akan keluar. Tapi kalau sudah waktunya keluar dengan sempurna. Itulah masalah yang kita hadapi. Contoh, punten, pernah mendengar kisah Nabi Yusuf yang mana masuk penjara? Begitu masuk penjara ada dua orang masuk penjara, kan ada 2 orang lagi kan? 2 orang tuh mimpi kan? Ingat itu kisahnya? Nih saya sampaikan singkat ya. 1 orang begini, Yusuf, aku mimpi apa? Aku mimpi memeras anggur. Artinya apa? Nabi Yusuf bilang, oh kamu nanti akan dekat dengan raja. Satu lagi, kalau aku mimpi apa? Naruh roti di kepala, terus rotinya dipatok sama burung. Kata Nabi Yusuf, oh kalau kamu mah akan dihukum gantung, dihukum pancung, mati kamu. Udah dua-duanya tuh. Tiba-tiba Nabi Yusuf bilang sama orang yang mimpi memeras anggur, fulan sini, kenapa? Mimpimu itu nanti artinya kamu akan dekat dengan raja. Nanti kalau kamu sudah dekat dengan raja, tolong bilangin ke raja ya, ada seseorang yang terzolimi di penjara, dan nanti bilangin ke raja kalau seseorang itu tanpa diproses langsung dijeblosin ke penjara, dizolimi, tolong bilangin aku biar keluar dari penjara, kata Nabi Yusuf. Kata orang yang mimpi memeras anggur itu, baik Yusuf, kalau nanti aku memang keluar dari penjara dan takwilmu benar, kalau aku dekat dengan raja, aku akan bilang ke raja kalau di penjara ada orang terzolimi. Baik. Subhanallah, qadarullah, ibu bapak, dua-duanya keluar. Yang satu dipancung mati sesuai dengan takwil yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Yang satu malah dekat dengan raja, tukang nuangin air ke raja. Tapi qadarullah, orang ini lupa bilang kepada raja. Lupa. Berapa lama lupanya? Enggak terlalu lama, 8 tahun lupanya. 8 tahun nggak bilang ke raja. Akhirnya Nabi Yusuf selama 8 tahun di apa? Penjara. Nah, ujung-ujungnya setelah 8 tahun raja mimpi. Ingat kan? Mimpi ada 7 ekor sapi apa? Gemuk, gitu kan? Dimakan oleh sapi betina atau sapi yang kurus, gitu kan? Ada yang namanya gandum, 7 gandum yang bagus, 7 gandum yang kering. Intinya 7 tahun akan panen bagus dan 7 tahun akan kekeringan. Itu intinya. Tapi raja itu mimpi, nggak ada yang tahu apa artinya. Begitu nanya raja, siapa yang tahu arti ini, siapa yang tahu arti ini? Semua dukun nggak ada yang bisa jawab, semua nggak ada yang tahu. Ya memang harus nabi yang menjawabnya. Tiba-tiba tukang air itu ingat, oh iya, dulu ada seseorang namanya Yusuf di penjara. Baru akhirnya disampaikan ke Nabi Yusuf, lalu akhirnya diartikan oleh Nabi Yusuf. Raja tertarik, diambil Nabi Yusuf keluar. Setelah itu Nabi Yusuf diangkat menjadi wakilnya raja. Secara cerita begitulah. Tapi punten, coba lihat hikmahnya. Seandainya tukang nuang air itu tidak lupa untuk bicara ke raja di awal pertemuan dengan raja, begitu keluar dekat dengan raja, nuangin, raja, di dalam penjara itu ada orang yang terzolimi namanya Yusuf, kalau dikeluarkan bagaimana raja ya? Kata raja, oh gitu ya, udah keluar. Kira-kira habis keluar Nabi Yusuf kemana? Langsung ke Palestina. Selesai ceritanya, nggak ramai. Kenapa? Ya ceritanya cuma begitu. Tapi Allah tahu kapan Nabi Yusuf harus keluar. Kenapa? Karena untuk menjadi raja, untuk menjadi sukses perlu kesabaran lebih dalam lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah yang dikatakan sabar. Maka selama 11 bulan ke depan, apa yang harus dilakukan? Sabar. Ikhtitam yang ingin digambarkan, iya,
apalagi setelah Ramadan 11 bulan ke depan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama dengan tegas menyatakan belajar di bulan Ramadan ini apa coba rata-rata? Bangun kita ini sebelum subuh. Ada di antara kita sekarang ini bangun sebelum subuh, semuanya bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena ada sahur. Kalau di luar bulan Ramadan, begitu azan subuh bangun, kita bilang pas azan pas bangun. Coba kalau pas Ramadan, pas azan pas bangun, kita bilang apa? Telat, kesiangan. Itulah yang ada. Kenapa kebiasaan baik kita bangun sebelum subuh, kita tarik setelah Ramadan ini? Kenapa? Camkan baik-baik, jangan dilupakan, karena sepertiga malam ini kesuksesan yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang bangun di sepertiga malam. Dan di sepertiga malam ini dibiasakan selama di bulan Ramadan bangun. Bukankah di sepertiga malam ini Allah tunggu, siapa yang mau harta aku kasih, siapa yang minta ampunan aku kasih, siapa yang minta ilmu aku kasih. Yang minta ilmu dikasih, yang minta ampunan dikasih, yang minta harta dikasih, silahkan di sepertiga malam. Dan ini terbiasa di bulan Ramadan. Namun kenapa selesai bulan Ramadan, punten-punten, tidak ada lagi di antara kita yang terbiasa untuk bangun seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka jangan dilupakan, ayahanda bunda, di bulan Ramadan ini ada 6 poin berarti yang ingin disampaikan. Yang pertama, raih Ramadan di ujung ini bukan hanya dengan saum yang pertama saja, tapi dengan sedekahnya, lalu dengan apalagi qiraatul Qur'annya. Ini raih semuanya, ambil semuanya. Selanjutnya, apa setelah Ramadan yang harus saya kerjakan? Ambil pelajaran yang diambil selama di bulan Ramadan. Satu, apa tadi? Selalu husnudzan. Yang kedua apa? Selalu sabar. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail, bangun untuk selalu qiyamul lail. Maka kalau sudah siap untuk seperti itu, Masya Allah, ketika disampaikan ke Ramadan yang akan datang, ibu bapak berada dalam keadaan hal yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir dan batin. Bukan saja Allah pertemukan kita di dunia, tapi Allah pertemukan kita di surga Firdausil A'la. Dan bukan hanya sekedar Allah menjadikan kita sebagai ahli surga Firdausil A'la, tapi apa? Bersama dengan keturunan-keturunan kita, cucu kita, cicit kita. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan syariat Islam di muka bumi ini, sehingga Allah ridho mengumpulkan keluarga kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.